Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din, hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Nah, insyaallah di sore hari ini kita melanjutkan kajian kitab Kasyfus Syubuhat karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas di antaranya adalah tentang makna dari judul kitab dan sekelumit dari penjelasan tentang basmalah. Kita baca matan Kasyfus Syubuhat. Bismillah. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala fi kitabih Kasyfus Syubuhat. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu anna at-tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah wa huwa dinur rusulil ladzina arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Fa awwaluhum Nuhun alaihi salamu arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalaw fis salihin waddin wa suwa'in wa yaghutha wa ya'uqa wa nasrin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Sesungguhnya tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tauhid adalah agama para rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan tauhid tersebut, yaitu karena tauhid Allah mengutus para rasul. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Allah mengutus beliau kepada kaumnya ketika mereka bersikap ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Melampaui batas terhadap orang-orang saleh yaitu Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Adapun penjelasan berikutnya tentang Bismillahirrahmanirrahim pada huruf ba, yaitu pada ba yang kasrah, bismi. Ba di situ mempunyai arti, mempunyai makna. Maknanya adalah al-isti'anah wa tabarruk, yaitu lil isti'anati wa tabarruki. Ba di situ bermakna memohon pertolongan dan mengharap keberkahan. Sehingga makna Bismillahirrahmanirrahim yaitu aku memohon pertolongan dan mengharapkan keberkahan dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Inilah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami Bismillahirrahmanirrahim, bahwa ba di situ untuk meminta, memohon pertolongan dan mengharapkan keberkahan. Yaitu tentunya ini sebagai bentuk tawassul dengan menyebutkan seluruh nama dan sifat Allah Azza wa Jal yang mulia. Bismi pada penulisan dalam mushaf bismi, alif pada ism itu dihilangkan, ya, ini untuk menyingkat, meringkas. Sehingga alifnya dihilangkan, ba langsung sin, ya. Padahal secara asal kata tersebut adalah ismun. Alifnya dihilangkan untuk meringkas. Sedangkan lafzul jalalah Allah, asal kata tersebut adalah dari kata al-ilah, dari lafaz al-ilah. Sehingga asal lafzul jalalah Allah itu dari kata al-ilah.
hamzah yang kasrah hamzahnya ini dihapus, dihilangkan, sehingga menjadi Allahu ya. Ketika hamzahnya dihilangkan menjadi Allahu, asalnya al-ilahu menjadi Allahu. Kemudian lam masuk ke lam ya, diidghamkan ini. Kemudian bacanya ditafkhim, bacanya ditebalkan menjadi Allah. Nah, menjadi Allah, padahal asalnya adalah al-ilah. Al-ilah ini bermakna yang berhak untuk diibadahi atas seluruh makhluk. Sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan Allah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Allah itu zat yang memiliki hak uluhiyah, ubudiyah atas seluruh makhluk, atas seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah itulah zat satu-satunya yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna Allah memiliki sifat rahmah yang luas. Dan Rahman ini di antara nama Allah yang hanya dikhususkan bagi Allah. Tidak ada makhluk, tidak diperbolehkan bagi makhluk untuk menamakan dirinya atau orang lain dengan nama Rahman. Karena Rahman itu zat yang mempunyai sifat rahmat, kasih sayang yang meluas kepada seluruh makhluk. Sedangkan makna Ar-Rahim yaitu Allah Subhanahu wa taala di antara sifat dan perbuatan Allah itu memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Sehingga apabila dikatakan Ar-Rahmanir Rahim, kalimat ini bergabung, dua kata tersebut bergabung dalam sebuah kalimat, maka Rahman artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mempunyai rahmat yang luas dan umum kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim yaitu Allah Subhanahu wa taala akan merahmati hambanya yang beriman. Sehingga Ar-Rahim itu lebih khusus terhadap kaum mukminin, yaitu Allah kehendaki di antara kaum mukminin. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan di situ, Bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Sering kita lalui dalam karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau sering memulai kitabnya dengan i'lam. Ini menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan setelah kalimat i'lam ini sesuatu yang sangat urgent, yang sangat penting. I'lam, ketahuilah, ilmuilah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwa Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah. Tentunya ini perintah untuk kita semua, agar kita berilmu, mengilmui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-ilm sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam nuniyahnya, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi ma dzaka wat taqlidu yastawiyani. Ilmu, jika disebutkan ilmu secara mutlak, tidak disebutkan
nama ilmu tertentu, maka yang dimaksud adalah ilmu syariat, ilmu agama. Ilmu adalah pengetahuan tentang petunjuk beserta dalilnya. Ya, mengetahui al-haq disertai dengan dalilnya. Madzaka wat taqlidu yastawiyani. Maka hal itu tidaklah sama dengan taklid. Nah, taklid itu mengikuti seseorang yang bukan hujjah. Nah, mengikuti seseorang yang bukan hujjah tanpa hujjah, itu taklid. Adapun mengikuti Al-Qur'an, nas dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengikuti sunnahnya khulafa ar-rasyidin, itu sebuah ilmu. Ya. Karena wajib bagi kita untuk berpegang teguh kepada Alkitab was sunnah dan juga sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Maka taklid seseorang yang mengikuti selain Rasul, selain khulafa ar-rasyidin, tanpa dalil atau tanpa hujjah. Sedangkan lawannya adalah al-jahl, kebodohan, ketidaktahuan. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan wal jahlu da'un qatilu wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzakal 'alim ar-rabbani. Sedangkan kejahilan adalah penyakit yang mematikan. Adapun obatnya adalah dua perkara yang selalu mencocoki dalam susunannya. Nassun minal qur'ani aw min sunnatin, sebuah ayat dari Al-Qur'an atau sebuah dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dokternya, pembimbingnya adalah seorang alim yang rabbani. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, ini doa dari beliau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan siapa saja yang membaca karya beliau dan mempelajari risalah beliau agar diberikan rahmat. Dan demikianlah sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa al-ilm itu mabniun 'ala rahmah. Ilmu itu dibangun di atas rahmah. Dan para ulama sebelum mereka adalah para nabi dan rasul, kemudian para ulama ini sangat sayang terhadap umat. Anna tauhida huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Bahwa tauhid maknanya adalah ifradullah subhanahu bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. At-tauhid secara bahasa dalam etimologi adalah sebuah masdar, sebuah isim, wahada yuwahhidu tauhidan, yang maknanya adalah ja'lus syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu tunggal. Kalau di sini ada beberapa lembaran kertas, jika dijadikan satu, maka itu kita menjadikan lembaran-lembaran ini menjadi satu. Ja'lus syai'i wahidan, menjadikan sesuatu yang tersebar itu tunggal. Baik. Dan tauhid dalam pengertian yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dalam tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Dalam ibadah seorang itu wajib untuk diberikan kepada Allah semata, yaitu perbuatan-perbuatan hamba yang bernilai ibadah ini wajib diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tauhid, inilah yaitu tauhid al-uluhiyah yang didakwahkan oleh para rasul dan juga para nabi. Dan disitulah letak permusuhan antara para rasul dan umatnya. Di sana ada pengertian yang lebih umum bahwa tauhid itu ada 3. Nah, secara umum tauhid adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi,
minal uluhiyati war rububiyyati wal asma was sifat. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang khusus baginya. Dalam uluhiyah, rububiyah, dan al-asma was sifat. Adapun rububiyah, tauhid ar-rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan. Kemudian al-mulk, dalam penguasaan, dan at-tadbir, pengaturan. Dalilnya adalah Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Ini tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang berikutnya adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Yang ketiga tauhid al-asma was sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya yang mulia yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau disebutkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dimaukan oleh Syekhul Islam di sini adalah at-tauhid al-uluhiyah. Tentunya yang diwajibkan bagi seorang muslim itu menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 jenis tauhid tersebut. Pembagian tauhid menjadi 3 ini bukan sesuatu yang dianggap bid'ah secara syar'i. Itu bukan hal yang bid'ah secara syar'i. Ini telah diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Mandah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan selain keduanya. Dan juga pembagian tauhid menjadi 3 ini telah ditetapkan, didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan hal ini telah umum, telah berlaku bagi setiap ulama yang mereka setiap ulama yang fokus pada masing-masing bidangnya. Misalnya ulama nahwu, mereka telah melakukan al-istiqra, yaitu mengkaji, membaca, mempelajari kalam al-Arab, sehingga mereka menyimpulkan bahwa misalnya pada kalimat-kalimat bahasa Arab itu tidak keluar dari 3 kata. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Dan yang seperti ini tidak dikatakan sebagai kebid'ahan. Demikian juga ulama yang mereka bidangnya adalah akidah, ulama yang menulis karya-karya akidah, mereka telah melakukan al-istiqra, mentelaah Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mentelaah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyimpulkan bahwa dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi bahwa tauhid itu ada 3. Tauhid ar-rububiyah, kita mengimani bahwa Allah itu zat satu-satunya yang menciptakan, mengatur seluruh alam semesta. Dan tauhid al-uluhiyah, kita mengimani bahwa Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Dan al-asma wa sifat, yaitu kita mengimani bahwa Allah mempunyai nama dan sifatnya yang mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa takwil, tanpa tasybih, tanpa tahrif. Ini tentang makna dari tauhid. Ini dars kita di sore hari ini. Insyaallah penjelasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.